Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita lanjutkan materi kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius. Di sekolah dasar kalian sudah pernah dulu belajar atau mengenal koordinat kartesius ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk di kelas 8 ini. Koordinat kartesius itu seperti ini. Kalau kita gambar, ada sumbu yang mendatar, ada yang sumbu yang tegak. Jadi koordinat kartesius itu mempunyai sumbu ini yang mendatar kita namakan dengan sumbu X, dan sumbu yang tegak kita namakan sumbu Y. Ya. Kemudian setiap sumbu mempunyai skala. Nah, ini perpotongan sumbu X dengan Y di sini, ini titik skalanya 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Nah, makin ke kanan untuk sumbu X makin besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Makin ke kiri makin kecil, jadi 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian untuk yang tegak, untuk sumbu Y, 0-nya juga sama di sini, makin ke atas makin besar, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga kalau ke bawah, berarti makin kecil, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kita akan menentukan letak suatu titik. Jadi suatu titik di sini mempunyai skala mempunyai koordinat. Ya. Misalnya saja di sini saya punya titik, misalnya di sini nih. Ya, ini di sini misalnya punya titik A. Nah, titik A ini mempunyai koordinat. Berapa koordinat titik A? Koordinat ini terdiri dari X dan Y. Jadi sepasang absis, dan koordinat absis itu X-nya, koordinat itu Y-nya. Jadi titik A misalnya di sini berapa, koma berapa. Nah, kita lihat yang mendatar dulu, yang X-nya dulu. Berarti di sini berapa ini? 2 ya. Dari 0, 1, 2. Nah, berarti X-nya itu 2. Nah, 2 ini juga disebut dengan absis. Nah, kemudian koma. Nah, lihat dari sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya pas dengan angka 1. Berarti koordinat titik A ini adalah 2,1. Ya. Sekali lagi, jadi titik A ini mempunyai koordinat dari sini 2. Jadi X-nya nilainya 2. Kemudian Y-nya adalah 1. Jadi koordinat titik A ini adalah 2,1. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Misalnya lagi ada titik di sini misalnya. Atau di sini lah ya. Nah, di sini misalnya. Nah, ini ya. Nah, gini. Nah, misalnya ini titik B. Berapa koordinat titik B? Nah, kita lihat yang ini dulu. Berarti X-nya adalah negatif 1 ya. Kemudian Y-nya berarti yang ini. Berarti 4. Jadi koordinat titik B adalah negatif 1,4. Ya. Misalnya lagi pas di sini. Nah, misalnya titik C di sini. Berapa koordinatnya kalau di sini? Nah, berarti X-nya dulu. X-nya adalah negatif 3. Negatif 3, berapa? Nah, Y-nya kan ini Y. Nah, pas dengan Y-nya di sini. Nah, berarti Y-nya adalah 0 ya. Ini kan 1, 2. Nah, pas di sini berarti Y-nya 0. Berarti negatif 3,0. Nah, misalnya lagi ada di sini. Nah, di sini misalnya. Berarti ini kan. Ini, kemudian. Nah, berapa ini? Koordinat apa? Titik D. Berapa koordinat titik D? Berarti 3, negatif 3. Ya, ini apa? Koordinat kartesius. Jadi sekali lagi, ini koordinatnya berarti 2,1. Ini absis, ini koordinat absisnya 2, ordinatnya 1. Titik koordinatnya adalah titik A ini, titik koordinatnya adalah 2,1. Nah, dalam koordinat kartesius juga dibagi menjadi beberapa kuadran. Ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Nah, yang ini disebut dengan kuadran 1 ini ya. Kuadran 1. Nah, ini kuadran 1. Nah, yang kuadran 2 yang sebelah sini. Nah, ini yang kuadran 2. Kuadran 2.
Nah, yang ini kuadran 3. Kuadran 3. Yang ini kuadran 4. Ya. Jadi dalam bidang kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kuadran 1 perhatikan. Kuadran 1 nilai X dan Y-nya positif dua-duanya. Ya, 2,1. Jadi dua-duanya positif. Jadi X dan Y-nya positif. Ya. Nah, kemudian di kuadran 2 dilihat. Di kuadran 2, lihat ini angkanya negatif 1,4. Berarti kuadran 2 ini adalah X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, X-nya negatif, absisnya negatif, ordinatnya positif. Kemudian di kuadran 3, di sini. Ya, kuadran 3 ambil contoh misalnya ini sama ini. Nah, ya, min 3 dengan min 4. Min 3, min 4. Nah, kalau ini min 3, ini min 4, berarti X dan Y-nya adalah negatif. Jadi dua-duanya negatif di sini nilainya. Absis dan ordinatnya negatif di kuadran 3. Ingat ya. Nah, kuadran 4 lihat, kuadran 4. Ini titik ini 3, min 3. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, atau absisnya positif, ordinatnya negatif. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Ya, Bapak lanjutkan dengan contoh soal. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan kuadran letak titik-titik berikut ini. Tentukan kuadran letak titik-titik berikut ini. Jadi misalnya titik A ini terletak di kuadran mana? Nah, kuadran 1, 2, atau 4, 1, 2, 3, atau 4 ya. Nah, yang X-nya negatif, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, lihat yang tadi. Nah, tadi mana ini? X-nya negatif. Ya, X-nya negatif berarti X-nya sebelah kiri. Ya, Y-nya positif berarti ke sini. Ya kan, berarti di kuadran berapa ini? Kuadran 2 ya. Jadi titik ini terletak di kuadran 2 ya. Yang ini terletak di kuadran 2. Jadi yang A terletak di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nah, bagaimana dengan titik B? Kuadran berapa? Titik B berapa? 3,8. Dua-duanya positif. Ingat, dua-duanya positif gimana? Ini ya. Nah, dua-duanya positif 3,8. Berarti kira-kira di sinilah ya. 3,8. Nah, di atas ini. Berarti yang ini di kuadran, dua-duanya positif di kuadran 1 ya. Kemudian C. Nah, C ini kuadran berapa? Nah, positif, negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Mana kira-kira? X-nya positif berarti kanan ya. Y-nya negatif berarti bawah sini. Jadi kuadran berapa ini? Kuadran 4 ya. Udah aja. Kemudian titik D. Titik D. Nah, titik D dua-duanya negatif. X-nya ke kiri berarti ya. X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah. Nah, berarti di sini. Berarti dua-duanya negatif ya, berarti kuadran 3 ya. Di kuadran 3 ya. Gimana? Mungkin bisa ya, sudah ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Nah, untuk sementara itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, kalau belum mengerti ulangi lagi dari atas tadi ya. Kemudian buka bukunya ya. Jangan lupa buka bukunya, kalau memang ini buka bukunya, dibaca-baca. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.